warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nasihudi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan nomor induk mahasiswa 06230825727. Hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di STN 2 Pancor dengan materi sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kembali lagi dengan Pak Guru Nasihudi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau absen dulu, mungkin ada yang tidak masuk. Oke, kalian tengok kiri kanan, ada yang tidak masuk teman kalian? Ada. Siapa? Abi, kenapa? Dari motor. Ya, kita doakan ya temannya ya, semoga Abi hari ini yang tidak masuk semoga sehat walafiat, amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran, Pak Guru minta ketua kelas memimpin doa. Silakan maju ke depan. Belajar, masih ada yang ingat tentang apa kemarin? Tentang keberagaman sebagai Allah. Ya, masih ingat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan sampaikan materi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi materi kita tetap nyambung dengan yang kemarin ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 3 ya. Yang pertama, memahami makna sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kita akan menjelaskan dan mencari apa sih makna sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang berbeda agama. Apa saja contohnya, baik di sekolah maupun di rumah, ya, atau di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kalian akan menerapkan apa saja nilai-nilai yang bisa kita lakukan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama. Nah, jadi 3 inilah yang akan kita tuntas capaian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, ya, Pak Guru mau tanya dulu nih, ya, apakah ada di antara kalian mempunyai teman orang yang beragama non-muslim? Ada? Ada, siapa yang ada? Erika ada?
Kemudian bertanya lagi, apakah boleh kita berteman dengan orang yang berbeda agama? Ya, dari materi kita. Jadi keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah, ya, yang harus kita syukuri. Jadi keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia atau khususnya di wilayah kita, ya, terlebih tentang perbedaan agama harus kita syukuri. Jadi tidak boleh kita menganggap orang beragama lain gak boleh tinggal di Indonesia, gak boleh, ya. Di Indonesia atau negara kita tercinta ini mempunyai banyak sekali keragaman, banyak sekali perbedaan, baik agama, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Tetapi keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia, ya, harus kita dasarkan dengan bahasa saling menghormati dan menghargai. Ya. Nah, selanjutnya sikap saling menghormati dan menghargai inilah yang disebut dengan sikap toleransi. Ya, artinya toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, nanti kalau ditanya apa yang dimaksud dengan toleransi, jawabannya adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan sikap toleransi supaya toleransi ini berjalan? Ya, negara kita aman, rukun. Ada beberapa caranya. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Ya, entah dia bebas untuk bersekolah di sekolah sini, dia bebas berteman dengan siapa saja, nggak boleh kita larang. Ya, itu yang pertama ya, cara mewujudkan sikap toleransi. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Kalau ada yang beragama non-muslim, misal di sekolah ini atau di kelas ini beragama non-muslim, maka harus kita hormati. Tidak boleh kita larang orang non-muslim sekolah di sini. Yang ketiga, mengakui hak orang lain. Nah, setiap warga negara, setiap anak, setiap orang berhak mendapatkan haknya. Ya, contohnya apa? Ada yang tahu? Kan contohnya kalian berhak sekolah, kalian berhak mendapatkan pendidikan. Yang terakhir adalah saling mengerti. Ya, jadi mungkin ada teman kalian non-muslim misal, ya, mengalami kesulitan, misal rumahnya kebakaran, ya, kita saling mengerti. Ya, kalaupun dia non-muslim, kalau hal-hal seperti ini kita harus membantu, kita harus mengerti. Ya, bisa dipahami? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya apa saja sih contoh sikap saling menghormati itu? Ya, contohnya di sini ada 6 Pak Guru kasih ya. Diingat-ingat. Ya, tapi banyak sekali contoh yang lain. Yang pertama, tidak mengganggu umat agama lain ketika beribadah. Nah, misal kalau ada teman kalian beragama non-muslim, ya, dia mau pergi beribadah, kalian larang atau tidak? Ya, kita harus tidak boleh mengganggu orang yang beribadah. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Ya, misalnya teman kalian, mohon maaf di sini ya, daftar bersama Furqan atau Furqan punya teman namanya Michael, ya, temannya Michael. Diajak temannya Michael ini, Michael, ayo sholat sama saya. Sedangkan Michael beragama Kristen. Nah, nggak boleh kita ajak orang melakukan ibadah agama kita, atau sebaliknya nggak boleh kita ikut ya ibadah agama orang lain. Itu maksudnya. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun.
Nah, jadi kita di negara Indonesia berapa agama yang direstui? Nah, benar. Salah satunya adalah selain Islam apa? Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kalian sudah tahu. Jadi nggak boleh kalian menghina. Konghucu itu agamanya nggak baik. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus menghormati dan tidak boleh menghina agama orang lain. Selanjutnya itu kalian cari, ya, apa permasalahannya, apa solusinya. Boleh yang punya HP boleh mencari di HP-nya. Nanti ada buku paket juga boleh kalian pakai, ya. Silakan boleh buku tulis yang ada kalian buka. Kemudian pakai HP juga boleh, ya. Diklik aja langsung cari di yang menggunakan HP boleh dicari permasalahannya. Nanti jawabannya di sini, ya. Di sini. Silakan. Ada yang mencari, ada yang menulis, ya. Silakan. Yang lain juga kerjasama, ya. Yang pegang HP lain silakan dibuka. Yang ini bagaimana? Ya, tulis namanya di sini, ya. Pertama tulis nama di sini. Kemudian di sini ada 5 soal, ya. 5 permasalahan ini kalian cari solusinya, jawabannya ditulis di sana, ya. Ya, baru di bawahnya ada kesimpulannya. Silakan. Ada yang belum dipahami? Paham, ya? Enggak, kan? Ya, kalian nanti simpulkan nanti, ya, simpulkan hasil yang tadi kalian kerjakan. Silakan dikerjakan ini dulu, ya, satu-satu. Permasalahannya kalian cari jawabannya atau solusinya, ya. Boleh pakai internet, boleh pakai buku paket, ya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan ada yang menonton, ya. Harus aktif bersama. Ada yang mencari, ada yang membacakan, ada yang menulis, ya. Nanti ada yang maju nanti. Ayo, dia cari, ya, di HP-nya. Ada yang mencari, ada yang membacakan, ada yang menulis, ya. Semuanya harus aktif, ya. Jangan ada yang tidak aktif. Ya, silakan ada yang menulis, ada yang membacakan, ada yang mencari. Ayo. Ya, kalau ada yang belum dipahami silakan, ya, ditanya oleh Pak Guru. Ya, boleh, ya. Singkat-singkat saja yang padat, ya. Nggak usah panjang lebar. Silakan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa arti menghormati dan menghargai perbedaan agama menurut ajaran Islam? Mengakui keragaman keyakinan sebagai kehendak Tuhan. Apakah Islam membolehkan kita berteman dengan orang yang berbeda agama? Jelaskan. Boleh berteman dengan non-muslim asalkan mereka tidak memusuhi atau memerangi kaum muslim. Bagaimana sikap Aisyah sebaiknya dalam menghadapi situasi tersebut? Menunjukkan keteguhan iman dan kesabaran membela diri dengan mencapai Apa contoh nyata sikap toleransi yang bisa kita lakukan di sekolah atau di rumah? saling menghormati perbedaan agama dan budaya, berteman tanpa memandang latar belakang. Mengapa penting menjaga kerukunan umat beragama? Mencegah konflik radikalisme dan antagonisme serta untuk mewujudkan perdamaian, persatuan dan persatuan.
mendukung budaya agama dan berteman tanpa hendak berlebihan, mengapa lebih menjaga kerukunan agama. Kita biar lebih semangat dulu. Oke, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Satu kali tepuk pramuka. Bagus. Kita mulai. Ada 4 ya, ada 4 nomor. Yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan disebut ada toleransi. Oke, betul. Selanjutnya yang nomor 2, bagaimana cara mewujudkan sikap toleransi? Menghargai keyakinan orang lain, tidak berteman dengan berbeda agama, melarang orang berbuat baik, membantu jika sama agama. Warna apa? Oke, betul. Nah, bagus. Nomor 3. Jika ada teman kelas kalian yang beragama non-muslim, bagaimana sikap kalian untuk berteman? Tidak mau berteman karena ia beda agama, berteman jika dikasih uang, menjauhinya, berteman dengan meskipun berbeda agama. Warna apa? Oranye. Coba. Oke, betul. Nomor terakhir. Berikut contoh sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, membantu orang yang mengalami musibah meskipun berbeda agama, mengelola agama lain, berteman dengan orang yang sama agama saja, merusak tempat ibadah orang lain. Warna apa? Dua yang ini ya? Oke, betul semuanya. Tepuk tangan dulu, permainan musik. Oke. Nah, selanjutnya
menyimpulkan apa sih yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Siapa yang siap? Oke, siap? Oke, silakan Oce simpulkan ya. Bisa saudaranya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Oke, Pak Guru simpulkan sedikit. Jadi yang tadi kita pelajari, alhamdulillah melalui kegiatan diskusi dan lembar kerja individu, ya, dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini yaitu sikap toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Dan kalau sudah kita melaksanakan sikap toleransi, maka kehidupan kita akan hidup rukun, damai, aman, dan sejahtera. Nah, jadi kita tanamkan dalam diri kita sikap toleransi dimanapun kita berada. Itu saja. Untuk tugas selanjutnya atau kegiatan kita minggu depan, kita akan membuat poster, ya, atau membuat video tentang toleransi. Nah, itu minggu depan ya. Ya, silakan disiapkan dari rumah. Apa saja yang akan kalian persiapkan, nanti buat videonya, posternya nanti di sekolah, ya. Nah, itu saja. Sebelum kita tutup, kita tes briefing terakhir biar lebih semangat, biar lebih semangat lagi. Oke, silakan kalian berdiri. Oke. Ya, silakan agak pinggiran sedikit dengan bangkunya. Aram zam-zam ya. Oke. 1, 2, 3. Aram zam-zam, aram zam-zam, gule 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 gule, aram zam-zam. Aram zam-zam, aram zam-zam, gule 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 gule, aram zam-zam. Cukup. Oke, Pak Guru tanya, senang belajar hari ini? Senang belajar hari ini? Jempol untuk kalian semua. Oke, Pak Guru akhiri kegiatan kita belajar hari ini. Pak Guru cukup dengan sama-sama mengucapkan